Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Alden panggil Dinda dengan suaranya yang manja, bahkan tanpa segan dia menunduk dan memeluk Alden, mencium bibir pria ini sekilas. "Aku hamil, sayang," ucap Dinda dengan kedua mata yang menatap lekat Alden, seolah ucapannya adalah sebuah kebenaran. Dinda bahkan masih menggantungkan kedua tangannya di atas pundak Alden yang sedang duduk. Alden dan Liora sontak saja terkejut mendengar kata hamil itu. Sesaat Alden bahkan tergugu atas apa yang terjadi padanya. Seseorang wanita yang tiba-tiba jatuh ke atas tubuhnya dan melabuhkan sebuah ciuman. "Sit!" umpat Alden. Dengan segera dia mendorong tubuh kecil Dinda. Nyaris saja gadis ini jatuh saat terhuyung. Namun untunglah Dinda masih mampu menahan tubuhnya untuk tetap berdiri. Liora yang terkejut bercampur marah pun langsung bangkit dari duduknya. Makan malam yang indah ini seketika jadi hancur dengan sangat menjijikkan. Apalagi saat Liora melihat jika wanita sialan ini sangat cantik, membuatnya semakin tak terima. "Apa ini semua, Al? Di belakangku kamu berselingkuh dengan dia," cerca Liora dengan suaranya yang meninggi. Jari telunjuknya bahkan mengarah dengan sangat tajam ke tubuh Dinda. Wanita yang terus tersenyum meski dia telah merusak hubungan orang lain, sesekali menatap Alden dengan manja, menggigit bibir bawahnya dengan sangat menggoda. "Katakan, Al, siapa aku bagi kamu? Berapa banyak waktu yang telah kita lalui bersama?" Dinda ikut bicara, lengkap dengan suaranya yang lembut dan mendayu, seolah mengingatkan Alden tentang kenangan indah dan panas di masa lalu. Padahal kenangan itu tidak pernah ada sedikit pun. "Jaga ucapanmu," geram Alden. Dia pun menatap tajam pada wanita gila ini. "Aku tidak mengenal dia, Liora. Dia hanya seorang wanita gila." "Bohong. Jadi ini alasan kamu selalu mengulur tentang pernikahan kita. Kamu bermain dengan dia di belakangku. Begitu, Al?" Kedua mata Liora mulai berkaca-kaca. "Aku sudah menerimamu apa adanya. Bahkan aku selalu berdebat dengan nenek demi kamu. Tapi apa ini? Cintaku yang tulus hanya kamu balas dengan pengkhianatan." Lirih Liora, hatinya sungguh sangat hancur. Malam ini dia ingin meminta Alden untuk segera menikahinya. Tapi apa yang terjadi? Justru malam ini dia mengetahui pengkhianatan sang kekasih. Dan setelah mengatakan kata-kata putus asanya itu, Liora pergi dengan sedikit berlari, menjauh dari hal paling menjijikan di dalam hidupnya, perselingkuhan. "Liora!" Alden pun dengan cepat coba mencegah. Namun saat itu Dinda pun bergerak lebih dulu untuk menahan lengan Alden dengan sangat kuat, hingga langkah pria berbadan tegap ini terhenti karenanya. Tapi Alden tak menerima dengan sentuhan itu. Dia langsung menepis tangan Dinda tak kalah kuat, juga mendorong tubuh wanita ini agar menjauh darinya. Dorongan itu membuat Dinda terjatuh di atas meja, hingga ada beberapa benda yang jatuh ke lantai dengan sangat kuat. Brak! Seketika tubuh Dinda jadi kotor. Banyak makanan yang mengenai dia. Dinda pun meringis, merasakan sakit di lengan yang dia gunakannya untuk tumpuan. Dan melihat itu semua, hanya Gaidalah yang tersenyum paling lebar. Di sudut restoran ini, dia menatap puas atas semua yang terjadi. Sementara Alden tetap merasa tak puas melihat wanita sialan ini tersungkur. Alden lantas berbalik. Dia cekal kuat dagu Dinda dan menatap penuh kebencian.
Aku tidak tahu apa tujuanmu melakukan ini, tapi ingatlah kata-kataku dengan sangat baik. Setelah malam ini, hidupmu akan lebih hancur daripada hidupku, ancam Alden. Dia membuang kasar wajah Dinda, bahkan hingga mengenai piring di atas meja. Setelahnya, Alden pergi secepat langkah mengejar Liora. Setelah Alden pergi, Galda mendatangi Dinda dan melempar sejumlah uang bayaran pertama. "Kerja bagus, Val," ucap Gaida dengan seringai di bibir. Dia lebih suka memanggil Dinda dengan nama yang dia beri, Valerie. Nama Dinda terkesan sangat kampungan baginya. Dia terlalu jijik untuk menyebutkan nama itu. Menjadi salah satu kaum sosialita membuat Gaida memiliki standarnya sendiri dalam hidup. Semuanya harus sempurna sesuai dengan taraf yang dia tetapkan. Gaida tak ingin malu jika teman-temannya tahu jika sang cucu menikah dengan pria miskin. Tak juga ingin teman-temannya tahu jika dia menggunakan cara kotor membayar seorang Dinda untuk merusak hubungan sang cucu. Nama Gaida selama ini dikenal sebagai sosok yang dermawan, baik hati, dan kaya raya. Image yang dia bangun akan dia jaga dan tidak ada siapapun yang boleh menghancurkannya. Alden si pria miskin ataupun Dinda si wanita bayaran. Dan Dinda pun terguguh. Dia menatap uang yang berhamburan di atas meja yang sudah berantakan. Bahkan sebagian uangnya masuk ke dalam mangkuk sup dan basah. Melihat itu semua, Dinda tidak merasa harga dirinya terluka. Dia bahkan mengambil semua uang itu satu persatu. Yang kotor dia bersihkan ke tubuhnya sendiri. Uang inilah yang akan dia gunakan untuk membayar semua pengobatan sang ibu selama pemulihan. Sementara biaya operasi semuanya sudah ditanggung Gaida. Ya, bagaimanapun Gaida memperlakukan dia, Dinda tak peduli. Yang terpenting adalah sang ibu. Dan melihat Dinda yang memunguti semua uang itu makin membuat Gaida tersenyum miring. Rakyat jelata memang seperti itu, haus akan uang. "Terima kasih, Nyonya," ucap Dinda. Dia bahkan menundukkan kepalanya, memberi hormat. Tanpa menyahuti sedikit pun, Gaida lantas segera pergi lebih dulu dari sana. Di restoran ini, semua privasi pengunjung terjaga. Gaida merasa aman, tak akan ada yang tahu ulahnya hari ini. Tanpa mengulur waktu lagi, setelah melihat Gaida keluar dari restoran ini, Dinda pun segera berlari keluar. Dengan cepat, langkahnya kembali menuju rumah sakit. Saat ini sudah jam 8 malam lewat. Dia sangat yakin jika operasi sang ibu telah selesai. Dinda berlari menuju lift, menunggu dengan tak sabar pintu lift itu akan terbuka. "Ayo, cepatlah," gumam Dinda dengan tak sabar. Dia bahkan sampai tak peduli jika pengunjung lain menatapnya dengan tatapan yang aneh. Wanita ini terlihat sangat cantik, namun tubuh dan bajunya sangat kotor. Membuat beberapa pengunjung itu memilih untuk mengambil jarak, tak ingin dekat-dekat. Bahkan saat pintu lift itu terbuka, tak ada yang ingin masuk bersama Dinda. Tapi wanita cantik dengan nama lengkap Adinda Holzer ini tidak peduli. Dia dengan segera kembali menutup pintu itu dan menekan tombol lobi. Di dalam kesendirian ini membuat Dinda jadi teringat ancaman yang diucapkan oleh Alden tadi. Kata-kata yang keluar dengan tatapan setajam elang. "Aku tidak tahu apa tujuanmu melakukan ini, tapi ingatlah kata-kataku dengan sangat baik. Setelah malam ini, hidupmu akan lebih hancur daripada hidupku." Sesaat Dinda pun takut, bahkan saat kembali ingat tatapan mata tajam Alden membuat tubuhnya pun gemetar.
Tidak perlu takut, Din. Ancaman dari orang miskin tidak akan ada gunanya. Dia tidak akan bisa melakukan apa-apa, ucap Dinda bicara pada dirinya sendiri. Ya, Nyonya Gaida memiliki kekuasaan yang lebih besar. Aku hanya harus takut padanya. Dinda terus saja bicara sendiri, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ancaman Alden tidak akan pernah terwujud. Hidupnya tidak akan pernah hancur hanya karena pria miskin itu. Dinda pun semakin memegang kuat tas kecil di tangan kanannya, tas yang sangat cantik berisi uang dari Gaida.